Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Siombing. Saya akan mempresentasikan mengenai penganggaran perusahaan. Nah, apa sih pengertian daripada anggaran itu? Nah, sebagai badan usaha, setiap perusahaan memerlukan suatu program yang harus dijalankan secara konsisten dan berurutan secara sistematis dari tahun ke tahun. Program-program ini harus disusun berdasarkan rencana kegiatan yang berkesinambungan untuk memastikan kemana arah perusahaan dan apa tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut dalam periode waktu tertentu. Program yang disusun oleh perusahaan ini disebut juga program kerja perusahaan yang menyusunnya berdasarkan tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilakukan oleh kegiatan bagian atau departemen yang memiliki oleh perusahaan. Nah, anggaran ini dimulai dari perencanaan kegiatan-kegiatan yang ingin dilakukan oleh tiap bagian atau departemen tersebut sehingga akan membentuk program-program perusahaan. Program-program perusahaan ini tentunya memerlukan pembiayaan untuk melaksananya. Nah, biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan program perusahaan ini adalah yang dikenal sebagai penganggaran. Penganggaran apa sih? Nah, penganggaran itu adalah proses perencanaan yang diatur sedemikian rupa agar berurutan disajikan dengan format numerik serta tertera sebagai satuan keuangan, mencakup semua aktivitas kaporsi atau kaporasi sebagai suatu era pada hari-hari selanjutnya. Nah, adapun definisi anggaran Dr. Andus Gunawan Adisutro, MBA, ialah suatu pendekatan yang formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Nah, budget merupakan perencanaan pendanaan berkala dan dijalankan menurut rencana-rencana kegiatan melalui kesepakatan bersama. Nah, kaporasi dituankan dalam format numerik serta biasanya dicantumkan dalam unit harga selama tenggang masa terbatas. Budget adalah instrumen penyelenggaraan untuk meraih sasaran. Nah, maka budget adalah instrumen non-sasaran serta bukan untuk merubah pimpinan. Nah, menyusun penganggaran penting memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah menambah informasi dan wawasan arah serta aturan-aturan yang diterapkan korporasi. Yang kedua itu informasi di periode yang lampau. Yang ketiga berpikiran kemajuan yang perekonomian di suatu wilayah. Yang keempat itu adalah informasi akan metode, teknik serta cara yang dilakukan kompetitor, perkiraan akan strategi nasional. Yang selanjutnya adalah riset akan kemajuan korporasi. Tim penganggaran penting perhatikan gerak-gerik pengguna penganggaran melalui pertimbangan di bawah ini. Yang pertama itu adalah penganggaran diselesaikan reliable, dan teliti agar mencegah kerendahan atau terlalu tinggi. Anggaran yang disebut atau dibuat terlalu rendah tidak menggambarkan kedinamisan. Sedangkan anggaran yang dibuat terlalu tinggi hanyalah angan-angan penganggaran. Menggerakkan para penggung anggaran dibutuhkan kebesaran manajer atas direktur. Yang terakhir itu adalah penyajian penganggaran merefleksikan pengerlakuan yang sama agar penggunaan penganggaran bukan terbebani, melainkan semangat untuk melakukan penyajian catatan penggunaan penganggaran dibutuhkan catatan rinci dan detail disajikan pada saat yang pas. Maka bila mana ada yang menimbulkan kerugian cepat diketahui dari awal sebelum terjadi. Nah, penganggaran sedang disusun dapat memenuhi hambatan bila mana peristiwa-peristiwa diabaikan. Yang pertama itu adalah kemampuan tim belum menyikapi adanya perubahan sistem dan teknologi, belum mempunyai pola pikir konferensif, campur tangan pemimpin menjadikan penganggaran gampang digoyah, kemampuan tim menyusun belum handal, menunduk wilayah sekitar menolak program yang ditawarkan korporasi. Nah, yang terakhir adalah kemampuan finansial korporasi belum memadai. Nah, menurut Glenn A. Wells mendefinisikan anggaran adalah profil, planning, dan kontrol. Maka teori tersebut penganggaran dihubungkan ke tugas-tugas pemimpin korporasi terdiri dari
merencanakan, mengkoordinasikan, serta mengawasi. Dengan demikian, bila mana penganggaran dikoreksikan, pelaksanaan manajer terdiri dari perencanaan, mengarahkan, mengorganisasikan, mengawasi setiap satuan dan bidang-bidang organisasi di bidang badan usaha. Menurut Mulyadi, anggaran merupakan suatu rencana yang dinyatakan secara kualitatif yang diukur dalam suatu moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Nah, cukup sekian presentasi saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.